ambil peluang ini bahwa ini ada wadah kreatif di Makassar yang bisa kita manfaatkan. Silakan berkumpul, saling kenalan, saling berdiskusi, saling buat karya bersama. Insya Allah impact-nya akan besar. Bahwa sebenarnya kita dalam lingkup yang lebih luas, kita akan menghadapi namanya bonus demografi. Bonus demografi itu adalah nanti usia produktif akan lebih banyak. Ya, ambil kesempatan ini karena ini sekali dalam sejarah bonus demografi bahwa kita harus siap menghadapi ini. Kita harus bisa punya karya, kita harus punya banyak skill. Halo seluruh pemirsa BKM News Berita Kota Makassar. Satu informasi 4 media bisa dibaca, didengar, dan tentunya bisa ditonton. Bersama saya Alika tentunya kembali di podcast yang tiap harinya saya menghadirkan bintang tamu yang sangat luar biasa. Dan kali ini di samping saya tak kalah luar biasanya karena saya sudah bersama dengan CEO dari Go Talent Academy. Nah, kita akan bahas-bahas terkait Go Talent Academy itu seperti apa sih, proyeknya apa aja, dan kenapa harus masuk Go Talent Academy seperti itu. Nah, di samping saya akan present bersama Kak Masmif. Halo, Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Masmif itu namanya Kak, nama sapaan akrabnya. Yes. Kak atau Mas? Atau masih saya. Oke. Tapi it's okay. Kak Masmif boleh dong perkenalan diri lebih lengkap lagi kepada pemirsa Berita Kota Makassar. Oke, halo. Saya Masmif. Namanya Miftah, tapi sering dipanggil Masmif agar lebih akrab aja gitu. Dan apalagi perkenalannya? Why Masmif? Why Masmif? Karena saya sebenarnya juga ada keturunan Jawanya, ya dari bapak. Terus emang waktu dari kecil emang banyak sapaannya Mas dan Mbak. Dari dulu saya aslinya dari Bontang, Kalimantan Timur. Terus setelah pindah ke Bandung untuk kuliah S1, walaupun di Tanah Pasundan, tapi karena jurusan PR, banyakannya anak-anak Jakarta yang kuliah di situ. Tetap pakai Mas dan Mbak, walaupun di Bandung. Jadi walaupun di Bandung itu sebenarnya sapanya Akang Teteh. Tapi saya kalau dipanggil Kang Miftah saya geli. Oh, geli panggil Kang Miftah. Jadi Mas saja. Dan Mif, jadi biar lebih singkat Mas Mif. Oke, kirain tadi Mas Mif itu disambung kayak gitu, makanya saya tadi panggil Kak Mas Mif. Ternyata Mas itu kisahnya Mas Mif. Oke deh Mas Mif, luar biasa. Nah, kali ini Kak Mas Mif sangat luar biasa. Terima kasih sudah hadir di BKM di studio kami. Saya tahu Kak Mas Mif ini adalah CEO Go Talent. Mungkin teman-teman Berita Kota Makassar sudah banyak yang kenal, tapi boleh dijelaskan lebih lanjut terkait Go Talent itu seperti apa sih? Go Talent Academy ini baru sekali, baru launching di Januari tahun ini. Tahun ini 2025 baru sekali. Jadi awalnya sebenarnya ini adalah pembicaraan warung kopi. Saya bertemu dengan salah satu sutradara production house dari Makassar. Dan ternyata obrolan cocok. Obrolan cocok. Ternyata beliau juga pernah bikin kelas acting waktu itu tahun 2021 di Hair Tasnim waktu itu. Dan saya pikir bisa kita lanjutkan dengan lebih proper dan profesional. Jadi setelah dari situ kita gerak cepat cari lokasi. Lokasi sekarang Go Talent Academy di Komplek Puri Taman Sari di Todok Puli. Di situ dapat satu rumah yang posisinya lumayan bagus. Jadi kita pakai di situ dan November itu serah terima kuncinya, terus Desember langsung renov, Januari launching. Alhamdulillah, kita gerak cepat. Gerak cepat betul ya. Tadinya perbincangan warung kopi kayak gitu, tapi karena gercep ya, anak-anak sekarang gercep guys. Jadi seperti itu. Nah, Go Talent Academy wadah seperti apa sih? Tadi ada sedikit saya dengar acting. Memang cuman acting aja atau gimana sih? Jadi awalnya emang sutradara yang saya temui ini emang kelas acting saja. Tapi saya berpikir banyak talent yang bisa dikembangkan di Makassar. Jadi makanya bukan hanya kita bikin kelas acting, tapi talent academy. Jadi talent itu kita wadahi. Jadi di Go Talent Academy kita saat ini ada 4 kelas. Kelas acting, kelas MC dan host, kelas voice over, sama satu lagi tambahan ada kelas marketing. Mungkin bingung kenapa yang lainnya seni, ada satu marketing. Saya berpikir kalau kita bisa buat konten yang berkualitas dan bagus, tapi kita tidak tahu caranya menjualnya menjadi cuan, nggak jadi apa-apa karyanya. Jadi kita bimbing, bikin karya yang berkualitas bagus, tapi kita juga kasih caranya bagaimana menjual karyanya. Begitu. Jadi ada tadi kelas acting, MC, host, voice over, sama kelas marketing. Ketiga-tiganya yang seni ini, kenapa pilih yang ini? Jadi sebenarnya semua itu hal yang saya sukai, semua.
oke. Saya suka acting dari SMA, saya ikut teater. Di kuliah saya juga jadi talent short movie. MC beberapa kali, di kuliah juga selalu jadi MC. Voice over ini saya tertarik. Tertarik banget dan peluangnya sangat luas. Dan marketing saya juga ngajar di kampus-kampus. Semuanya hal yang disukai dan bisa ya, passionnya Kak. Passionnya saya semua. Mas Mif ya, passionnya Mas Mif luar biasa. Voice over tertarik. Tapi pernah ngisi suara? Pernah sih, tapi sebenarnya kalau kita bikin konten ya, misalnya sering tuh konten A Day in My Life. Ngisi suara kan sebenarnya voice over itu namanya. Iya. Kayak gitu. Jadi sebenarnya kita tahu bahwa itu voice over, tapi istilah voice overnya kita belum tahu. Yang kita tahu hanya dubber yang ngisi suara di kartun-kartun betul. Kan. Tapi sebenarnya luas ya. Kalau isi A Day in My Life juga itu voice over. Walaupun cuman pakai dialek bahasa sehari-hari juga voice over. Begitu ya. Jadi ada keempat itu pemirsa di Got Talent Academy: acting, MC, host, voice over, dan marketingnya. Wah, biasanya kan wadah-wadah seperti ini cuma 3 aja gitu, yang familiar ya. Tapi saya baru dengar nih di Got Talent Academy namanya ada marketing. Ya, betul. Nah, kalau dari asal nama pakai nama Got Talent Academy, kenapa pilih Got Talent Academy? Jadi awalnya hanya mau Talent Academy, tapi kayaknya kurang ada khasnya gitu kan ya. Cuma Talent Academy nanti terlalu umum. Lalu kita tambahkan Go. Terus ada tanda serunya agar kita selalu semangat. Sebenarnya itu bahasa Inggrisnya dari Ewako. Ewako kan semangat. Iya betul. Kita bahasa Inggrisnya jadi Go. Kenapa nggak pakai kata Ewako saja supaya lebih ciri khas? Oke. Ya. Banyak ambil itu ya. Kalau buat baju ya. Spesial ya. Go aja. Pakai Go aja. Gitu. Jadinya Got Talent. Ada singkatan nggak kalau Got Talent Academy? Gota. Ya, jadi Got Talent Talent Academy singkatan jadi Gota. Dan kita punya ciri khas juga kalau terima kasih. Biasanya bahasa Jepang arigato. Kita arigota. Saya bisa tebak langsung ya. Arigota. Oke deh, arigota. Luar biasa Got Talent Academy ya. Jadi sekarang sudah jalan hampir 1 tahun. Hampir kan? Hampir. Bisa dibilang hampir. Nah, gimana dari awal Got Talent ini berdiri? Gimana Kak Mas Mif melihat antusias mungkin para anak di Makassar, anak muda di Makassar, banyakkah yang masuk Got Talent Academy atau Gota ini? Jadi untuk brand baru tentu ada tantangannya, bahwa kita harus memperkenalkan dulu Gota ini apa. Ya, jadi kita emang dari awal kita berdiri terbentuk, kita ada aktivasi untuk mengundang orang dulu untuk datang lihat dulu studio kita, lihat dulu kelengkapan alat kita, sambil kita duduk-duduk ngobrol-ngobrol. Kita biasa bikin open house. Bahkan setelah Lebaran ini, insya Allah Sabtu besok kita buka open house lagi. Open house lagi, silakan lihat studio. Dan karena kita juga sudah ada siswa di kelas acting, ada special performance besok di open house. Gitu, ada acting, terus juga baca puisi. Open house pertama gimana? Open house pertama, alhamdulillah waktu itu juga banyak yang datang. Kita buka dari jam 10 sampai jam 5 sore. Jadi silakan ditentukan dengan jadwal yang kesesuaian masing-masing. Jadi datang bisa siang, bisa sore. Alhamdulillah semua yang datang ke Got Talent Academy responnya positif. Positif dan nggak nyangka juga kan ternyata ada di Makassar yang begini. Karena memang setelah saya cari tahu biasanya itu hanya berbentuk sanggar seni. Hanya sanggar seni dan lain-lain. Yang kalau Got Talent Academy ini sudah berbentuk PT perusahaan. Jadi kita emang serius banget. Alhamdulillah sudah resmi. Jadi PT. Luar biasa. Jadi nggak usah ragu-ragu ya. Karena sudah jadi PT juga. Terus katanya mentor-mentornya bagus juga ya. Diusahakan bagus-bagus, luar biasa. Nah, open house pertama respon mereka positif. Alhamdulillah. Bahkan kita di Got Talent Academy juga sempat bikin open casting. Mau buat film? Buat film juga. Buat film. Jadi memang kita sistemnya di Got Talent Academy bukan hanya pembelajaran, tapi kita setelah nanti siswanya lulus, kita kontrak eksklusif, kita salurkan bakat mereka jadi job, jadi karir gitu. Yang acting jadi aktor, MC profesional, VO voice over talent, marketing jadi profesional marketer. Begitu. Cerdas juga nih Kak Mas Mif ya. Luar biasa. Kira-kira dapat ilham dari mana nih Kak ini buat seperti itu yang biasanya buat pembelajaran aja ya, sanggar-sanggar mungkin di Makassar yang baru kita tahu, tapi Mas Mif punya buat pemikiran bagaimana nantinya mereka dibuat proyek kayak gitu.
ada nggak pernah satu pengalaman Mas Mif mungkin waktu di perantauan melihat ada seperti itu, kayaknya bagus deh di Makassar, atau kayak gimana? Ya, memang ini semua berdasarkan pengalaman hidup saya. Pengalaman hidup. Berkelana ke Bandung, ke Jakarta, ngelihat bahwa butuh sebenarnya di satu kota itu wadah kreatif. Untuk sekedar mengumpul, atau nongkrong, atau cari hiburan. Betul. Kalau saya lihat di Makassar, memang masih minim. Bingung mau cari hiburan, ujung-ujungnya ke mall. Ya kan? Mall lagi. Apa, atau ke cafe shop lagi, coffee shop lagi. Belum ada yang spesifik memang wadah kreatif yang dimana kita bisa ngumpul, bisa bikin karya bersama. Di situ sambil kita sebenarnya ini sebenarnya juga jadi potensial pekerjaan yang memang hasilnya sebenarnya besar banget. Ya, sebagai aktor film misalnya, siapa aktris termahal? Misalnya siapa? Reza Radian, satu kali main film berapa? 1M. 1M. Atau yang paling mahal sekarang Iko Uwais, sudah go internasional 5M. Kenapa bisa ditahu, Kak? Saya tahu karena riset. Oh iya. Gitu. Jadi semua itu kadang cuma pengen deh terkenal, tapi mulainya nggak tahu gimana, nggak tahu wadahnya. Itu memang sulit, Kak, memulai. Jadi harus ada yang mulai dulu, harus ada yang bikin dulu. Silakan dimanfaatkan begitu. Dan beruntungnya, alhamdulillahnya Mas Mif mulai mulai ini, dan mereka anak-anak muda di Makassar ternyata mau dan bisa, tapi tidak tahu mau di mana, terus tidak tahu mau mulainya seperti apa. Dan itu yang dilakukan di Got Talent Academy. Jadi sekarang siswanya di Got Talent sudah berapa ribu nih? Wah, berapa ribu, insya Allah ya, sampai ribuan. Tapi kita puluhan. Sudah puluhan. Sekarang puluhan untuk batch 1. Oh, batch 1. Baru tahu batch 1. Jadi insya Allah batch 1 juga sebentar lagi semua siswanya lulus. Kita sudah mulai ready untuk open batch 2, batch 2. Oh, tadi ada yang sampai lulus, maksudnya kayak gimana sih konsepnya ini? Konsepnya jadi pembelajarannya itu selama 3 bulan. Oh, 3 bulan. 3 bulan, ada level-levelnya. Jadi ada level basic, level menengah, sampai level advance. Oh, kayak naik kelas ya, kelas 1, kelas 2, kelas 3 gitu. Jadi walaupun belum ada basic, belum ada bakat, yang penting ada keinginan, kemauan, masuk aja ikut Gota. Gitu, karena kita di level basic banget. Level basic banget, dan tapi kita pembelajarannya kita percepat agar nggak terlalu lama. Kalau masuk ada seleksi juga atau nggak ada? Terima semuanya. Terima semua yang mungkin masih dasar-dasar. Ya, terima semua. Jadi ada level basicnya, menengah, sampai advance-nya. Sampai nanti kita belajar 3 bulan ada ujiannya. Kalau nggak lulus, ulang lagi. Ada yang seperti itu? Ulang lagi, karena kita mencetak yang siap. Jangan sampai mereka nggak siap, kita salurkan. Betul. Harus siap, ada ujiannya. Siap, ada ujiannya. Begitu. Tapi sampai berapa lama baru di DO? Nggak ada DO. Nggak ada DO ya? Oke, intinya pasti diajar sampai bisa. Sampai bisa, insya Allah sampai bisa. Oke, sekarang sudah ada yang sampai kelas 3? Belum, jadi kita masih di level 2. Jadi terakhir level 3 di bulan selanjutnya, bulan 5. Bulan 6 insya Allah kita buka batch 2. Oke, per level itu berapa lama, Kak? Per level biasanya 1 bulan. Oh, 1 bulan. 1 bulan itu per level. Tapi dipelajari semuanya, Kak, acting, MC, voice over. Jadi ada jadwalnya. Misalnya hari Senin itu sore kelas voice over, terus malamnya kelas acting. Hari Selasa kelas marketing, sorenya, malamnya kelas MC, kayak gitu. 2 kali pertemuan dalam seminggu. Gitu, 2 kali. Siswa-siswi di sana rate usia dari berapa? Ada yang kecil banget. Ada, boleh. Jadi dari umur 10 tahun sampai umur 50 tahun kita terima semua. 50 ya? Ya, terbuka. Ada juga yang masuk? Ada. Ada. Kan sebenarnya acting itu bapak-bapak, kita butuh talent bapak-bapak, nenek-nenek, anak-anak. Ya, kita butuh semuanya. Jadi silakan masuk bergabung. Jadi bervariasi banget ya di Gota ini ya. Menurut saya ada umur 10 sampai 50 semuanya ada. Ada. Dan mereka sama-sama semua. Alhamdulillah. Begitu juga kelas 1, kelas 2, kelas 3. Iya. Wah, luar biasa. Nah, kan di Makassar walaupun masih minim ya Mas Mif ya, terkait dengan wadah seperti ini. Tapi pasti ada kan di Makassar. Kira-kira pembeda yang signifikan selain ada tambahan kelas marketing itu tadi, di Gota yang menarik, yang uniknya apa lagi nih? Jadi tadi saya sampaikan bahwa kita beda, bukan sanggar seni, tapi kita perusahaan, kita profesional, dan kita memang buat kurikulumnya terstruktur.
Oke. Dari level basic sampai advance. Bahkan mentornya kita seleksi yang benar-benar cocok. Oke. Untuk khusus misalnya yang voice over, kita ambil kerjasama dengan komunitas Voice People Makassar, yang mana itu langsung dari Voice Institute. Kalau iya. pernah kenal namanya Bimoki? Iya, tahu. Itu langsung Voice People-nya yang ngajar di Go Talent Academy. Bimoki yang ngajar? Bukan, jadi kita udah izin ke Bimoki bahwa dari Voice People Makassar akan ada beberapa yang jadi mentor di Go Talent Academy. Oh iya. Gitu. Jadi kalau yang itu nanti siswa kelas voice over ketika lulus pasti otomatis ikut komunitas Voice People dan dapat job juga dari situ. Jadi nggak usah ragu ya, masuk biasa aja belajar, tapi nanti setelah lulus kan nggak ada job kok. Ini ya, buat sudah pikirkan itu jangka panjangnya seperti apa. Kalau masuk di situ belajar, diajar sampai bisa, terus dapat job dong tentunya. Kan itu intinya guys. No, bukan itu intinya, tergantung sih setiap personal. Oke. Selain kita buka Talent Academy, kita juga punya jasa kreatifnya, namanya Gota Studio Kreatif. Jadi kita juga punya misi untuk membantu bisnis lain ataupun UMKM untuk kita bisa berkembang bersama. Misalnya mereka masih belum tahu cara bikin promosi yang kreatif, kita bisa bantu dari situ. Itu ya. Namanya tadi apa Kak? Gota Studio Kreatif. Gota Studio Kreatif. Jadi bantu UMKM yang pengen naikin branding, itu nyalain supaya jadi dibantu guys. Kita bantu. Tim kreatifnya dari Gota, Arigata. Arigota. Wah, apa lagi Kak? Ada lagi nggak yang menarik nih? Mungkin mentornya ganteng-ganteng, orang-orangnya dalam ganteng-ganteng gitu, cantik-cantik. Mentor gitu, marketing paling ganteng. Oh iya. Karena saya sendiri yang ngajar di kelas marketing. Mas Miss yang ganteng gitu. Tapi semua ganteng-ganteng dan cantik mentornya kayak gitu. Kayak gitu ya. Sudah puluhan yang masuk. Alhamdulillah. Terus mereka ada nggak yang di dalam nggak bisa sama sekali awalnya, terus sekarang melihat perkembangan mereka karena masuk di Gota ini, jadi wah ternyata bisa kali ini. Ada ya? Ada yang malu-malu banget, gitu. Diam banget. Bahkan ada satu kelas MC yang siswanya itu dari KOWAT, Korps Wanita Angkatan Darat TNI. Oh, ada yang KOWAT? Ada. Awalnya dia kaku banget kan, militer banget. Siap, izin bertanya. Tapi makin ikut kelas, makin luwes, makin nyantai. Bisa sesi informal, kan dia formal banget biasanya MC-nya. Bisa jadi MC informal juga. Kayak gitu, alhamdulillah. Sekarang masih di dalam jualan? Masih belajar. Wah, bisa. Wah, semua bisa ya? Bisa semuanya. Semua kalangan. Yang anak-anak gimana? Yang anak nggak? Kadang-kadang yang anak-anak maunya cuma main-main kan, lari-lari situ. Tapi ternyata bisa diarahkan. Dan awalnya yang asal-asal acting, nangis yang penting keluar air mata gitu kan, tapi akhirnya diarahkan bisa juga. Bisa kita keluar air mata kan nggak pakai itu aja. Tetes mata. Pakai? Oke dong. Kan awal-awal kan susah kan untuk keluar air mata. Awal-awal. Iya, karena nggak pernah bisa sakit hati anak-anak guys. Iya. Oke, gitu ya. Nah, ternyata banyak juga di dalam yang tentunya awalnya tidak punya kemampuan, masih dasar-dasar aja, tapi tenang guys, karena di Gota akan diajar sampai bisa lah. Tapi menurut Mas Mif, kalau kemampuan kayak voice over, MC, acting itu sendiri, apakah itu bakat yang alamiah atau harus dilatih atau kayak gimana? Itu sebenarnya bukan bakat dari lahir, bisa dilatih. Bisa banget dilatih. Bahkan, saya juga lupa menyampaikan, kita juga buka kelas online untuk public speaking. Oh, ada juga kelas online. Online ada. Online gitu. Jadi bahkan untuk public speaking pun itu bukan bakat dari lahir. Kemampuan untuk berbicara lancar di depan publik itu bukan dari lahir. Kalau mau tahu, saya dulu itu bahkan juga pendiam banget. Serius? Sejak kapan? Bayi? Enggak lah, banyak lah. Pendiam banget. Takut untuk ngomong, takut kalau ngomong nanti kayaknya salah deh, diketawain deh. Itu kan semua dalam pikiran kita. Sebenarnya itu yang menghambat mindset kita. Betul. Tapi harus dilatih dengan
learning by doing, pasti insya Allah jam terbangnya ketinggi dan akan lancar. Iya, kalau terus-terusan ya. Jadi itu bisa dilatih, bisa banget. Oke, itu public speaking. Kalau voice over biasanya tuh saya biasa menemui teman-teman kalau misalnya voice over, nggak bisa langsung voice over karena cempreng suara aku atau bagaimana, itu bisa dilatih ya kayak? Bisa banget. Jadi sebenarnya suara itu punya keunikannya masing-masing. Tidak ada suara yang jelek. Bahkan suara yang bagus adalah suara yang sesuai dengan keinginan klien. Itu yang paling penting. Kalau klien butuhnya suara yang cempreng, yang suara ngebas kayak gini nggak akan diambil. Jadi sesuai keinginan klien. Iya. Biasanya begitu. Orang banyak mikir kalau misalnya kayak voice over host apa segala macam itu ada passionnya memang. Itu kan memang tahu begitu memang. Tapi ini dibuka mindset pemirsa di sini bahwa hal itu semua public speaking yang mungkin teman-teman berpikir bahwa public speaking itu ya passion tak memang dari lahir, memang bakat dari lahir ada seperti itu. Entah genetiknya orang tua atau gimana, tapi ternyata dipatahkan stigma kalian ya sama Mas Mif. Kalau ternyata itu semua bisa dilatih kalau terus menerus berulang ya. Dan itu bisa kalian dapatkan kalau masuk di Gota. Itu gitu dia. Kan ya? Betul ya. Jadi suara itu unik. Bahkan misalnya penyiar radio deh, kan kadang-kadang suara harus bagus gitu ya. Harus enak didengar. Coba deh contoh, Desta sama Gina suaranya enak gak sih? Cempreng, ya kan, annoying. Tapi ada marketnya, ada pasarnya, mereka dipilih penyiar radio langsung di Prambors, ya kan? Jadi tidak ada lagi batas-batasan kreativitas itu, tidak ada. Jadi kita harus menembus batasan-batasan itu. Kalau kalian bilang, nggak percaya aku, Mas Mif tadi bilang kan, pernah sempat introvert, tapi karena berulang kali, jadi gimana dulu kita kursus kursus. Kalau dulu ada Gota sih dulu Gota. Oh iya. Baru ada Gota. Baru ada Gota ya. Oke, itu seperti itu. Berulang-ulang Miki guys. Masuk Miki wadah yang bisa buat Ki asah kemampuan karena itu bisa diasah kalau berulang-ulang dan tentunya harus percaya diri. Luar biasa ya. Jadi biasa Miki isi voice over juga Mas Mif. Iya, jadi emang kadang-kadang juga ngambil freelance gitu ya. Karena job-job voice over tuh yang paling enak. Alatnya harganya terjangkau dan di rumah kita bisa ambil suara, take voice, lagi traveling kita bisa ambil take voice. Jadi enak banget sebenarnya voice over tuh. Bahkan ini ada satu fun fact, pengisi suara Wonderful Indonesia itu emak-emak tinggal di Toraja. Serius. Jadi emak-emak kadang-kadang pengen punya penghasilan sendiri di luar dari diberikan suami, bisa jadi voice over talent. Bisa. Jadi nggak ada batasan sekarang. Mau tua muda bisa semua. Bisa semua. Bisa semua. Tua mau muda. Bisa semua. Bisa semua. Pokoknya pede-pede aja. Latih diri. Jangan juga kepedean sekali kalau belum asah diri, baru mau kibede turun. Itu dia. Oke, Mas Mif. Nah, selama kita kembali lagi ke Gota ini ya pemirsa ya. Selama Gota ini ada berdiri sejak Januari awalnya itu, ada nggak hal yang mungkin siswa-siswinya yang kayak semuanya respon positif, tapi ada nggak yang kayak menyerah begitu? Enggak sih. Jadi kita emang selalu build semuanya dan kita briefing ke mentor bahwa kita harus jaga mood. Mood peserta harus itu, dan mood dan kenyamanan. Bagusnya. Karena ya kita kalau kelas kan itu sebenarnya bisnis jasa ya. Jadi yang paling penting dari bisnis jasa adalah kepuasan pelanggan dari servis kita. Gitu. Jadi itu harus dijaga moodnya. Dijaga mood. Maksudnya kalau ada yang lagi galau nggak ikut kelas? Tetap ikut kelas. Cuma ya kita sebenarnya juga di kelas kita juga punya benefit yang ikut jadi siswa. Selain dapat tadi sertifikat dan lain, Anda dapat snack, ngopi, ngeteh, boleh nyantai aja kayak gitu, gratis makan snack, ngopi, ngeteh gitu. Jadi memang di Gota kita jaminkan kenyamanan. Ya, biasa mungkin ada yang bertanya, kalau misalnya di kelasnya itu kan butuh kenyamanan. Fasilitasnya apa aja sih? Kalau di sana di kelasnya di Gota? Bahkan di Gota kita sediakan PS. Kalau habis belajar, anak-anak kadang-kadang sering main PS. Ada PS. Ada PS-nya. Tapi setelah belajar. Setelah belajar dulu dong. Belajar dulu baru boleh. Kadang-kadang mereka izin, boleh nggak Mas Mif main PS? Boleh dong, main aja. Belajar diimbangi main, jadi nggak stres. Gitu. Nah, yang paling penting juga mentornya tadi kan dikatakan bagus-bagus nih mentornya karena kita pilih yang berkualitas karena supaya mereka siswa-siswinya ini bisa optimal dalam belajar. Boleh dong di-spill mentornya kalau di Gota?
Supaya mereka pemirsa Berita Kota Makassar ini, itu pale enggak ada. Jadi kalau yang VO tadi saya sudah spill dari Voice People Makassar langsung. Kalau yang MC itu dari news anchornya TVRI Sulsel. Siapa tuh? Kak Mardia, Kak Rida. Rida. Terus kelas acting itu sudah beberapa kali ikut di film Makassar, ya screening film Makassar. Terus ya kalau marketing sendiri ya Mas Mif. Kalau saya pengalaman juga ikut praktisi mengajar, sudah ngajar di beberapa kampus, di Unhas juga udah pernah. Marketing. Kalau saya sih sebenarnya di luar marketing, branding, saya kan juga ilmu komunikasi, lobby dan negosiasi, kayak gitu. Ya. Jadi semuanya ahli di bidangnya pemirsa. Jadi tenang aja, nggak usah ragu-ragu kalau mau masuk di Gota. Siap. Nah, untuk proyek-proyek selanjutnya kalau di Gota sendiri, kira-kira seperti apa nih? Apa yang akan Gota lakukan lagi untuk siswa-siswi di Gota tentunya dan untuk Gota sendiri? Jadi untuk proyek ini insya Allah akan segera produksi proyek. Kita diminta untuk bikinin film di Kodam Hasanuddin. Jadi tentang film tentang militer. Diminta. Gitu. Jadi kita diminta untuk bikin film tentang militer, tentang TNI, bahwa TNI itu juga humanis loh, nggak sekaku itu. Ya, jadi tunggu ya. Ini insya Allah ada kolaborasi Gota dan Kodam Hasanuddin. Diminta langsung dari Kodam untuk Gota buatin film. Pasti gara-gara ada Kowat di situ tuh, Kak. Iya. Gitu. Jadi sekarang lagi prepare itu. Sudah sampai mana nih? Sebentar lagi, ini masih praproduksi. Jadi insya Allah sebentar lagi kita produksi syutingnya. Terus talent-talentnya anak-anak Gota? Talent-talentnya juga ada anak-anak Gota. Maksudnya ada juga yang di luar Gota? Ada di luar Gota. Mas Mif main nggak? Saya janganlah, nanti dulu mainnya. Saya belakang. Jadi yang dipersiapkan saat ini kayak gimana aja untuk project film? Jadi emang kita udah persiapan reading, tes kamera, tes cek lokasi. Jadi insya Allah kita rapikan semuanya sampai kita buat web series dulu. Jadi ada sekitar 2 episode. Habis itu kalau memang responnya bagus, terus ACC dari Panglima, kita lanjut untuk film layar lebar. Filmnya itu ke bioskop. Rencananya itu film layar lebar. Tapi kita coba dulu di web series. Di web series dulu. Ya. Kita cek ombak dulu responnya masyarakat gitu. Iya, sepertinya bagus ya ini ya. Semoga ya, kita tunggu ya. Kira-kira berapa lama nih Kak Mas Mif? Ke web seriesnya kita produksinya cepet sih. Jadi mungkin di bulan depan udah tayang tuh di YouTube. Ini bagusnya nih. Tunggu bisa siswa-siswinya Gota ada bisa bikin main film. Karena OTW buat project film itu ya. Wah, keren, luar biasa. Nah, ini mungkin jadi pertanyaan juga bagi pemirsa Berita Kota Makassar. Ya, ada wadah seperti ini kita belajar. Boleh dong range biayanya Kak masuk ke Gota seperti apa supaya mereka ini bisa nih tawar-menawar ke ibu bapaknya. Jadi sebenarnya kalau di kami tidak sebut biaya pendaftaran, tapi investasi. Karena belajar tuh investasi. Investasi layar ke atas. Ya, jadi jangan sampai ini terlalu mahal nih biayanya. Enggak, ini investasi. Untuk dirimu sendiri dan insya Allah untuk jadi karirmu nanti. Jadi kalau kita sistem juga buka pendaftaran bulanan sebenarnya. Kalau mau ikut bulanan dulu, ngetes dulu kan. Oh, bagus nggak nih belajar di sini. Tapi untuk dapat sertifikat harus 3 bulan full. 3 bulan full. Jadi untuk 3 bulan full itu di bawah 2 juta kok. Di bawah 2 juta. Murah itu. Murah itu ya Mas? Enggak lah, untuk belajar. Apalagi dengan level yang sudah di kurikulum yang lengkap. Kita cepet cuma 3 bulan. Begitu. Tapi kalau ambil yang 1 bulan, 1 bulan itu di bawah 500.000. Dapat job juga nggak? Boleh kita sama-sama, tapi nggak dapat sertifikat. Ini bagusnya yang dapat sertifikat. Murah juga sih ya Kak ya, masih ya. Di bawah 2 juta, serius? Di bawah 2 juta. Wah, mereka bilangnya kemahalan atau murah? Masih banyak yang nego nggak? Masih sih. Masih. Cuma sebenarnya kita juga membuka untuk siapapun bisa ikut. Kadang-kadang kan ada yang tidak mampu secara finansial. Tapi kalau saya lihat memang potensinya luar biasa, keinginannya sangat tinggi. Kami juga berencana untuk kasih beasiswa. Ada beasiswa? Rencananya ke depan untuk kasih beasiswa. Karena kita membuka
seruang selebar-lebarnya untuk silakan bergabung. Saya baru dengar nih usaha angkat kayak wadah seperti ini tapi mau buka beasiswa ya. Gitu. Rencananya. Jadi kemungkinan besar akan jadi. Mungkin di batch selanjutnya saya buka beasiswa. Gitu. Mas Nif berarti sering lihat ya banyak yang punya kemampuan besar tapi finansialnya mungkin agak kurang. Ya. Oke, sudah jadi siswanya di Gota nggak? Belum. Oke, jadi rencananya mau rencananya. Oke, luar biasa. Nah, terakhir deh Mas Nif, karena kita dibatasi waktu nih. Kita kan sudah tadi bahas-bahas terkait Gota seperti apa. Mungkin bisa Berita Kota Makassar sudah tahu lebih lanjut. Kalau mau lebih lanjutnya lagi, ada Instagramnya kan ya? Ada. Di apa namanya, Mas? Go.talentacademy. Go.talentacademy. Di Instagram itu. Di Instagram aja Mas? Aktif di Instagram. Oke. Gitu. Jadi boleh pemirsa Berita Kota Makassar mungkin lihat-lihat ya di situ terkait dengan update story-nya, terus juga tanya-tanya mungkin seperti apa, keseharian seperti apa sih di Gota, supaya kalian lebih tertarik lagi. Karena kalau kita hanya bicara seperti ini, kalian masih berangan-angan bagaimana itu Kak? Datang aja, dan kan tadi saya bilang open house hari Sabtu besok, datang aja. Besok open house, gratis datang. Kita siapkan snack, ngeteh, ngopi, silakan. Datang aja ya, supaya kalian bisa lihat-lihat. Selanjutnya ya masuk di kelasnya. Kalau tertarik ya, dan pasti kayaknya tertarik. Nah, saya boleh berikan kesempatan bagi Mas Nif untuk sampaikan closing statement kepada pemirsa Berita Kota Makassar terkait motivasi kepada mereka, mungkin kalau masih berpikir, masih pelin-pelan mau pilih berinvestasi di Gota atau seperti apa. Silakan. Oke, jadi buat khususnya yang di Makassar, jadi ambil peluang ini, bahwa ini ada wadah kreatif di Makassar yang bisa kita manfaatkan. Silakan berkumpul, saling kenalan, saling berdiskusi, saling buat karya bersama. Insya Allah impact-nya akan besar. Bahwa sebenarnya kita dalam lingkup yang lebih luas, kita akan menghadapi namanya bonus demografi. Bonus demografi itu adalah nanti usia produktif akan lebih banyak. Ya, ambil kesempatan ini, karena ini sekali dalam sejarah bonus demografi, bahwa kita harus siap menghadapi ini. Kita harus bisa punya karya, kita harus punya banyak skill, agar kita selalu dibilang 2045 Indonesia emas kan. Iya, betul. Jadi kan itu benar-benar Indonesia emas, bahwa mulai dari sekarang kita mempersiapkan diri untuk mencapai Indonesia emas itu. Ya, dari wadah kreatif dan menjadi pelaku kreatif. Kayak gitu. Sudah siap Mas Nif. Nah, itu pemirsa Berita Kota Makassar ya, khususnya anak-anak muda di Makassar. Bukan anak muda juga sih, dari usia 10 sampai 50 tahun. Monggo segera masuk di Gota. Kalau kalian masuk di Gota, insya Allah diusahakan selanjutnya kalian investasi, tapi investasi jangka panjang untuk kalian menghadapi bonus demografi itu, karena sekali ya, nggak tahu kapan lagi. Betul. Jadi gitu ya pemirsa ya, disimak baik-baik tadi podcast aku bareng CEO-nya langsung dari Gota atau Go Talent Academy yang ada di Makassar. Satu aja kan Kak ya? Iya. Di cabangnya nggak ada yang lain. Insya Allah segera. Tapi ini khusus di Makassar. Khusus di Makassar. Cepat nih. Go. Nah, sekian dulu pemirsa Berita Kota Makassar podcast kita kali ini, dan terakhir kita mau bilang Ari Gota. Kita pamit dulu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.